kita udah diperlihatkan dari awal kalau memang hampir dari semua inti cerita Kage no Jizurokusa ini berfokus sama pembasmian Ordo Diabolos. Diceritakan kalau mereka adalah ordo yang ingin membangkitkan sang iblis Diabolos dan mengeksekusi para keturunan pahlawan yang ada. Mereka juga sudah memiliki petunjuk kalau semua keturunan pahlawan itu terkena kutukan dari iblis Diabolos sendiri, di mana sebelum dirinya tersegel, iblis Diabolos itu mengutuk 3 pahlawan ras manusia, elf, dan beastman kalau nantinya keturunan mereka akan terkena penyakit yang berhubungan dengan kelebihan energi sihir yang berasal dari iblis Diabolos sendiri. Sehingga efek yang ditimbulkan oleh kelebihan sihir itu adalah kulit yang membusuk dan tidak dikenali lagi sebagai makhluk hidup, bahkan rasa sakit yang tidak tertahankan. Lambat laun, banyak sekali keturunan pahlawan dari ras elf dan beastman yang terkena kutukan atau penyakit ini. Dan pada masa Sith sudah berinkarnasi, kutukan ini juga sudah dinamakan sebagai demon possession atau kerasukan iblis. Namun kok selama di cerita Kage no Jizurokusa ini berlangsung, hanya keturunan pahlawan dari ras elf dan beastman saja yang diperlihatkan terkena kutukan iblis Diabolos ini secara terang-terangan. Kenapa keturunan pahlawan dari ras manusia nggak diperlihatkan secara terang-terangan kalau mereka juga kena kutukan atau penyakit ini? Nah, hal itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Geri-Geri Stopper. Oke, dalam video kali ini, kita akan berdiskusi singkat mengenai beberapa hal menarik tentang demon possession atau kutukan iblis Diabolos. Dan mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Ya, seperti yang gue katakan di awal, kalau penyakit atau kutukan ini berasal dari iblis Diabolos untuk menghukum 3 pahlawan yang menyegelnya. Tapi ya gue sebenarnya agak heran juga sih, kenapa yang dikutuk itu malah keturunannya, padahal leluhur mereka lah yang cari gara-gara sama iblis Diabolos. Tapi balik lagi nih ke pertanyaan intinya. Selama cerita Kage no Jizurokusa ini berlangsung, kok hanya keturunan dari pahlawan elf dan beastman saja yang paling diliatin banget pas kena kutukan ini ya? Dan lebih spesifik lagi, kenapa hanya perempuan dari masing-masing ras itu yang terkena kutukan ini? Ya, sebagai contoh paling dekat, kita ambil aja si Alpha nih. Kan di awal Sith itu udah nemuin Alpha yang tubuhnya membusuk di kandang jarahan para bandit. Selain itu, anggota Shadow Garden lainnya seperti Beta, Delta, Epsilon, Gamma, Zeta, dan Eta itu juga diperlihatkan kena kutukan ini. Memang, si Claire itu diceritakan sudah terkena gejala dari kutukan ini dalam manga Art Lawless City. Tapi gejala yang ditimbulkan dalam tubuh Claire itu masih bisa dikatakan gejala yang cukup lemah, di mana hanya beberapa bagian dari tubuhnya aja yang membusuk. Dan kutukan ini juga muncul pada saat Claire itu udah beranjak dewasa, bukan dari kecil gitu. Nah, untuk misteri kali ini sudah ditemukan jawabannya oleh penelitian dari setiap Seven Sadness. Kalau memang karena 3 pahlawan yang menyegel iblis Diabolos itu semuanya wanita, yaitu Freya yang mewakili ras manusia, Olivier yang mewakili ras elf, dan untuk ras beastman itu masih belum diketahui namanya ya. Nah, oleh karena itulah keturunan wanita dari ras mereka lah yang terkena kutukan ini. Ya, entah kenapa kok di sini gue merasa iblis Diabolos ini nggak seneng banget sama wanita ya. Selain itu, kenapa kutukan iblis Diabolos ini lebih rentan terhadap ras elf dan beastman? Itu dikarenakan umur kedua ras ini yang lebih panjang daripada ras manusia. Dalam penelitian Alpha dan yang lainnya, dikatakan kalau umur ras manusia itu cukup pendek. Maka dari itulah, jejak garis keturunan mereka dengan pahlawan Freya juga sangat rendah. Nah, hal itulah yang membuat ras manusia terbilang tidak rentan terhadap kutukan iblis Diabolos ini. Sedangkan di urutan pertama ada ras elf, karena memang umur dari ras elf ini sangat panjang teman-teman. Maka dari itulah, mereka sangat rentan terkena kutukan iblis Diabolos. Bahkan Sith juga pernah berkata, kalau sewaktu Shadow Garden masih beranggotakan 8 orang, hal yang paling ia tidak bisa lupakan adalah di mana ia harus mengobati 5 elf yang terkena kutukan iblis Diabolos. Nah, yang dimaksudin sama Sith itu adalah Alpha, Beta, Gamma, Epsilon, dan Eta nih. Nah, sedangkan untuk urutan kedua, itu ada ras beastman. Dan sejauh ini, cuma Delta dan Zeta aja yang diperlihatkan sembuh dari kutukan iblis Diabolos. Nah, karena hanya rentan terhadap ras elf dan beastman, maka dari itulah Ordo Diabolos itu gampang banget memburu para keturunan pahlawan dari kedua ras tadi. Mereka membuat sebuah fitnah kalau semua makhluk hidup yang terkena kutukan iblis Diabolos itu dianggap sebagai aib dari iblis. Dan untuk melancarkan aksinya,
mereka juga menggandeng gereja-gereja setempat untuk melakukan perburuan keturunan pahlawan itu. Maka dari itulah, muncul istilah penamaan demon possession atau kerasukan iblis bagi mereka yang terkena kutukan ini. Karena nggak bisa dipungkiri memang, ketimpangan ras juga masih ada dalam dunia Kage no Jitsurokusa ini, sehingga ras elf juga beastman yang terkena demon possession ini sangat dibenci dan dianggap sebagai aib. Bahkan dulu, si Epsilon itu merupakan anak dari salah satu bangsawan ras elf. Namun, saat keluarganya tahu kalau dia terkena demon possession, Epsilon itu langsung diusir bahkan diburu oleh keluarganya sendiri. Seperti itulah akibatnya bagi mereka yang terkena demon possession. Nah, untuk ras manusia, hanya Claire sajalah yang baru diperlihatkan mengalami gejala demon possession ini. Dan karena dia juga langsung disembuhkan sama Sid, jadi keluarga Kageno itu nggak tahu kalau si Claire itu terkena demon possession. Lalu ada sebuah percakapan menarik dalam WNKG nih. Percakapan itu terjadi antara Epsilon dan Doem. Saat itu Doem mengatakan kalau Ordo Diabolos itu menginginkan tubuh dari Claire Kageno, Alexia Midgar, dan Rose Oriana. Karena memang mereka merupakan keturunan dari Freya yang dianggap mampu menampung kekuatan dan jiwa Freya kembali. Namun sampai sekarang masih belum terungkap nih, buat apa mereka itu pengen bangkitin Freya lagi. Padahal Freya kan salah satu pahlawan yang menyegel iblis Diabolos, sedangkan tujuan utama dari Ordo Diabolos itu membangkitkan sang iblis. Apakah untuk membangkitkan iblis Diabolos perlu perwujudan dari 3 pahlawan terdahulu itu sendiri? Atau apakah memang mereka hanya memerlukan bantuan dari Freya untuk menghancurkan Shadow Garden? Hanya Aizawa Daisuke lah yang tahu jawabannya. Dan pembahasan ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Kage no Jitsurokusa kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.